Soal nomor 1. Perhatikan gambar dari 3 orang siswa melakukan percobaan pengukuran panjang pensil. Nah, dari siswa A, B, dan C ini kesimpulan hasil pengukuran dari ketiga siswa yang benar adalah titik-titik. Kita hitung hasil pengukurannya. Siswa A panjang pensilnya 6 dikurangi 1, 5 cm. Siswa B panjang pensilnya ini 7,5 dikurangi 2, berarti sama dengan 5,5 cm. Untuk siswa C 6 kurangi 0, 6 cm. Kita cek jawaban A. Panjang pensil siswa A sama dengan pensil siswa C. Salah. Kemudian yang B, selisih panjang pensil siswa A dengan siswa B adalah 5 mm. A dan B ini selisihnya setengah cm sama dengan 5 mm. Jadi B benar. Oke. Nomor 2, perhatikan grafik pemanasan 500 gram es berikut ini. Nah, ditanyakan besarnya kalor yang diperlukan pada proses A sampai C adalah titik-titik. Perhatikan grafik berikut ini. Dari A ke B suhu es naik, jadi ini Q-nya sama dengan M kali kalor jenisnya S dikali delta T dari A ke B. Kemudian untuk B ke C ini grafiknya mendatar, ini adalah pada saat melebur, maka kalornya sama dengan M dikali kalor lebur L. Jadi besarnya kalor dari A sampai C sama dengan Q A ke B ditambah Q dari B ke C. Jadi kita tinggal jumlahkan M kali CS kali delta T nya ditambah M dikali L sama dengan masanya, ini M nya 500 gram sama dengan setengah kilogram. Kita tuliskan 0,5 kilogram dikali kalor jenis S yang dipakai yang S karena masih di bawah 0, berarti wujudnya masih berwujud S. Jadi yang dituliskan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan delta T perubahan suhu dari A ke B. Ini naik dari negatif 10 sampai 0, itu perubahannya 10 derajat. Kemudian ditambah M kali L, masanya tadi 0,5 kg dikali L kalor lebur es. Jadi ini 336.000. Kita selesaikan. Ini hasilnya sama dengan 10.500 ditambah 168.000. Hasilnya sama dengan 178.500 Joule. Kalau kita rubah menjadi kilojoule maka 178,5 kilojoule. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Pilih pernyataan yang benar terkait ciri larutan basa. Kita cek. Yang pertama, bereaksi dengan sebagian besar logam. Nah, yang bereaksi dengan logam ini asam. Kemudian memerahkan lakmus biru. Jadi lakmus biru berubah jadi merah. Ini juga asam. Kemudian membirukan lakmus merah. Jadi lakmus merah berubah menjadi biru. Nah, ini betul, ini adalah basa. Kemudian terasa licin di kulit, ini juga ciri larutan basa. Jadi jawabannya yang ketiga dan yang keempat.
Nah, berikut ini beberapa ciri atau sifat dari asam dan juga basa. Yang tadi yang diminta adalah basa. Kalau ditinjau dari pH-nya, pH-nya lebih dari 7. Rasanya pahit, licin, bersifat kaustik, merusak kulit, dapat membirukan lakmus merah. Kalau lakmus biru tetap biru, dapat menetralkan larutan asam. Reaksi dengan asam menghasilkan senyawa garam dan air. Contoh larutan basa itu ada KOH, NaOH, PaOH 2 kali, CaOH 2 kali, NH4OH. Nah, biasanya tertulis di bagian belakang itu ada ion OH-nya gitu ya. Nah, berbeda dengan asam, ini kebalikannya dengan basa. Contoh-contohnya adalah biasanya diawali dengan kata asam atau ditulis ada ion hidrogennya H gitu ya. Berikutnya nomor 4, pernyataan yang benar terkait ciri-ciri fisik pengguna zat adiktif dan psikotropika yang benar. Nah, karena yang diminta adalah ciri fisiknya, maka yang langsung bisa diamati dari tubuhnya. Jadi di sini ada mata cekung, itu kelihatan langsung. Kemudian berat badan menurun. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini ada air mendidih ya. Peristiwa pada gambar menunjukkan terjadinya perubahan titik-titik. Nah, air berubah menjadi gas, dari cair berubah jadi gas, hanya perubahan wujud tanpa disertai terbentuknya zat baru. Jadi ini adalah perubahan fisika karena tidak terjadi zat jenis baru. Perhatikan gambar dari infografis berikut ini. Pertanyaannya adalah rumus kimia dari senyawa yang menghasilkan warna oranye dan juga kuning pada kembang api yang benar adalah titik-titik. Yang orange itu adalah kalsium klorida. Kalsium itu Ca, Cl2. Kemudian yang kuning natrium nitrat. Natrium itu Na, natrium nitrat. Jadi yang betul adalah C. Soal nomor 7. Pernyataan yang benar terkait peristiwa yang sesuai dengan hukum pertama Newton adalah titik-titik. Jawabannya adalah, kita cek yang pertama, ketika kaki pelari menolak papan start ke belakang, maka papan start akan mendorong pelari ke depan. Ada gaya ke belakang, maka akan terjadi gaya yang berkebalikan, yaitu ke depan. Ada gaya aksi, gaya reaksi. Ini hukum ketiga Newton, hukum aksi reaksi. Kemudian yang kedua, ketika sebutir peluru ditembakkan dengan senapan, maka senapan mengerjakan gaya ke depan. Jadi ini sama seperti yang di atas, hukum ketiga Newton. Ada gaya ke depan, kemudian terjadi gaya ke belakang, gaya aksi, gaya reaksi. Kemudian yang ketiga, ketika kamu berada dalam mobil yang sedang melaju, tiba-tiba sopir tersebut mengerem secara mendadak, tubuhmu terdorong ke depan. Jadi ini hukum pertama Newton. Jika kita berlari di atas skateboard, tiba-tiba skateboard didorong ke depan, kita akan jatuh ke belakang. Ini juga hukum pertama Newton. Ini adalah hukum pertama Newton. Jadi yang ketiga. Berikut ini adalah rangkuman dari hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton, bunyinya dan juga rumusnya. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Usaha yang diperlukan agar benda berpindah dari B ke A yang jaraknya 20 meter adalah titik-titik.
W usaha sama dengan gaya F dikali perpindahan S. Gayanya akan kita cari terlebih dahulu. Sigma F sama dengan karena yang lebih besar adalah yang bergerak ke kiri, karena nanti geraknya dari B ke A, maka kita hitung yang ke kiri. Kita jumlahkan 50 ditambah 60 ditambah 80 sama dengan 190 Newton, dikurangi yang ke kanan 120 Newton sama dengan 70 Newton. Jadi resultan gayanya 70 Newton dikali jaraknya 20 meter, hasilnya sama dengan 1400 Joule. Jawaban yang benar adalah soal nomor 9 tentang pasang surut air laut. Nah, kita bedakan ada pasang perbani dan pasang purnama. Kalau pasang perbani ini posisi bulan itu tegak lurus terhadap bumi matahari. Jadi 1 dan 3 itu adalah pasang perbani. Sedangkan pasang purnama 2 dan 4. Jadi yang ini 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Nomor 10, seorang pekerja memindahkan beban yang beratnya 600 Newton menggunakan bidang miring. Gaya yang mampu dikeluarkan pekerja sebesar 360 Newton. Nah, bidang miring yang dapat digunakan oleh pekerja tersebut adalah nomor titik-titik. Jadi ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan W. Keuntungan mekanis sama dengan W per F. Ini sama dengan 600 dibagi 360 sama dengan 5/3. Jadi kita hitung keuntungan mekanis dari tiap bidang miring ini. Yang gambar 1 km nya 6/4 atau 3/2. Kemudian yang nomor 2, keuntungan mekanisnya sama dengan 5/3. Yang gambar 3, keuntungan mekanisnya sama dengan 2,5/1,5 sama dengan 5/3. Yang gambar 4, keuntungan mekanisnya sama dengan 3/2. Oh iya, keuntungan mekanis dapat dirumuskan sama dengan S per H. Ini adalah panjangnya bidang miring, kemudian H adalah tingginya bidang miring. Jadi caranya seperti itu, sehingga yang sama dengan 5/3 adalah gambar 2 dan 3. 2 dan 3. Jawaban yang betul adalah B.